Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait computational thinking. Baik, apa yang dimaksud dengan computational thinking itu? Kita coba lihat tampilan di sini bahwa computational thinking atau yang disingkat dengan CT adalah satu proses atau berpikir ya, untuk memformulasikan atau merumuskan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut didapatkan secara efektif dan efisien untuk selanjutnya diproses oleh agen pemroses informasi yang itu bisa berupa komputer, robot, ataupun manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, CT ini sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari solusi atau problem solving dari berbagai persoalan yang ada. Ada 4 hal yang terkait dengan CT itu. Yang pertama adalah dekomposisi, atau kalau dalam hal ini bisa dimaknai sebagai bagaimana cara menguraikan dari masalah yang ada itu, terus dirumuskan solusi yang cepat dan efisien gitu ya, yang itu dibantu oleh perangkat yang namanya komputer. Terus abstraksi itu penyaringan atau penyarian atau pemisahan dari hal yang penting dengan hal yang tidak begitu penting, sehingga lebih fokus kepada yang namanya solusi. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu bisa dimaknai sebagai urutan langkah-langkah untuk mencari solusi atau mencapai solusi yang diinginkan dari persoalan yang ada gitu ya. Terus yang keempat adalah pengenalan pola. Maksud dari pengenalan pola di sini adalah mengeneralisasi serta memindahkan proses penyelesaian persoalan itu ke dalam sekumpulan persoalan yang sejenis. Bisa dimana juga mengelompokkan begitu ya dengan hal-hal yang sejenis. Maka CT ini sangat penting untuk dikuasai sejak dini begitu ya. Selanjutnya hari ini saya coba mencontohkan bagaimana cara kita mencoba mengenal dengan apa yang dinamakan Bebras. Bebras itu bisa kita lihat dari websitenya, yaitu bebras.or.id, yang di sana bisa kita jumpai bahwa Bebras itu bagian dari gerakan Pandai, pengajar era digital Indonesia yang disupport oleh Google. Nah, Bebras sendiri kalau dalam bahasa Lituania itu bermakna maksud saya yang kita cari pengertiannya di dalam kamus Indonesia, Bebras itu adalah berang-berang. Ini berang-berang kalau kita lihat di sini berang-berang itu semacam apa dan seterusnya. Nah, berang-berang ternyata mamalia karnivora, bentuknya seperti ini. Ini kalau dilihat di tayangan beberapa channel YouTube dari komunitas pecinta hewan piaraan itu, mereka mendemonstrasikan bagaimana berang-berang ini bisa beraktivitas dengan lincah, terus bisa dilatih sedemikian rupa gitu ya, sehingga ini bisa dimaknai untuk memberikan ilustrasi atau pandangan bahwa Bebras itu gerakan untuk memasyarakatkan ya tentang apa yang dinamakan CT. Jadi cara memasyarakatkannya adalah dengan melakukan kompetisi atau tantangan yang selanjutnya disebut dengan istilah Bebras Challenge gitu ya. Dan lingkupnya sudah internasional. Ini kalau dilihat di sini ada sekitar 55 negara dan jumlah pesertanya itu sekitar 2,75 juta siswa dari berbagai belahan dunia. Diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Valentin Dejin dari Vilnius University di Lituania. Foundernya yaitu sekaligus perintis
atau pionir ya untuk mengenalkan computational thinking ini kepada masyarakat dunia. Pada tahun 2016 beliau diundang ke Indonesia untuk menjadi observer pada workshop. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mendaftarkan akun Bebras ya. Alamatnya adalah latihanbebras.ipb.ac.id. Nah, dari sini tampilannya seperti ini, maka ini kita lanjut ke login. Nah, kalau udah login di sini, berhubung kita belum pernah mendaftar, maka kita pilih yang create new account. Kalau sudah username silakan dituliskan, misalkan saya pakai admin misal ini contoh aja. Nanti silakan bisa diisi dengan nama depan Anda gitu ya. Misalkan Mansamu, saya pakai seperti itu. Passwordnya minimal 8 karakter, boleh huruf angka atau kombinasi dari huruf angka atau simbol ya. Misalkan saya pakai ini password. Oke. Email address-nya pastikan email address ini alamat email yang masih aktif, yang masih bisa digunakan begitu, dan tidak lupa password dan seterusnya. Email address-nya silakan tulis dengan lengkap gitu ya. Misalkan seperti ini. Oke. Terus emailnya ditulis lagi. Nah, oke. Terus first name-nya boleh disamakan dengan yang di atas, misalkan saya pakai begini. Surname-nya karena kita dari lembaga madrasah, maka biar madrasah kita terdeteksi atau bisa dilihat oleh orang lain atau akun lain yang sedang login di portal ini, maka silakan tulis Man1 Mojokerto, misalnya seperti itu. City-nya bisa kita tulis dengan Mojokerto begitu. Terus country-nya kita pilih Indonesia. Oke. Kalau sudah terisi semua dari kotak-kotak ini, terutama yang ada tanda seru dan ada lingkaran merahnya, itu yang sangat penting ya. Setelah itu create my new account. Kalau sudah tampilannya seperti ini, maka selanjutnya kita tunggu. Oke, ada satu email, ini boleh simpan atau jangan pernah, boleh terserah. Kalau saya simpan aja biar gampang. Nah, ada sebuah email yang telah dikirimkan ke alamat email, yaitu ini kebetulan saya tadi tulis Labkomansamu, maka saya harus setelah ini membuka alamat email ini. Oke, misalkan saya continue, maka yang terjadi masih tetap kembali lagi ke sini ya. Nah, langkah yang tepat adalah setelah tadi kita menginputkan beberapa informasi atau identitas, maka silakan kita buka Gmail kita gitu ya. Kalau di HP juga sama, tadi tampilan itu silakan di-minimize. Setelah itu buka Gmail yang sudah didaftarkan. Kita tunggu. Nah, kalau benar tidak ada masalah, maka akan ada satu email baru di kotak masuk yang namanya atau yang ada judulnya no reply. Saya coba perbesar. No reply Bebras City ya. No reply Bebras City kalau dibaca secara penuh via IPB University Bebras City. Nah, ini mengindikasikan bahwa informasi yang kita tulis dan kita daftarkan tadi sebentar lagi akan bisa kita konfirmasi dan bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya tinggal klik to confirm your new account. Ini silakan diklik link ini. Tampilan di HP juga sama, tinggal lihat aja kotak masuk. Kalaupun misalkan di kotak masuk nggak ada, maka silakan coba lihat di yang namanya spam, barangkali mungkin di sana. Kalau langsung masuk di kotak masuk, ada di kotak masuk, maka silakan aja langsung dibuka gitu ya. Tinggal ini saja tandanya no reply Bebras City. Silakan diklik link yang ada di sini. Linknya cuma satu. Oke, dan diakhiri link itu diakhiri dengan kata atau username yang sudah kita tulis tadi. Silakan klik. Kalau sudah, tunggu sebentar. Nah, oke, ada thanks admin kamu. Ada nama username tadi, dan ini ada surname yang belakang tadi, nama belakang.
sudah berhasil didaftarkan. Your register has been confirmed. Oke, pendaftaran Anda sudah terkonfirmasi. Silakan continue, klik. Maka kita langsung masuk ke yang namanya portal latihan Bebras IPB ACID. Nah, dari sini bisa kita lihat di sini ternyata ada juga dari mana ini? Ada yang pokoknya belakangnya Man 1 Mojokerto, berarti itu indikasinya dari lembaga kita. Kalau dari yang lain bisa jadi itu dari misalkan dari Jakarta atau dari Kalimantan atau dari mana, dari Banyuwangi dan seterusnya ya, nasional. Nah, kita selanjutnya silakan klik tanda garis 3 ini, terus setelah itu set home. Nah, akan diklik set home. Kalau udah seperti ini, karena kita ada di level madrasah, maka kita cari latihan tantangan Bebras setingkat SMA dan MAN penegak. Nah, kalau udah seperti ini, di sini ada self enrollment studentnya. Ini kita klik enroll me saja, artinya kita minta untuk didaftarkan secara langsung oleh sistem ke dalam kursus atau link yang sudah kita coba ini, yang akan kita coba ini. Enroll me. Kalau udah tunggu sebentar, maka akan ada tampilan beberapa soal dari tantangan Bebras mulai tahun 2016 sampai 2020. Nah, silakan pilih tahunnya bebas, terserah. Misalkan saya contohkan, saya mencoba tantangan Bebras 2018. Ini diklik di judulnya ya, judulnya klik. Setelah itu di sini tampilannya seperti ketika kita mengerjakan soal PAT atau PAS gitu ya. Di sini ada tanggal dibukanya atau tanggal berapa, tahun berapa, terus jam berapa, dan berakhirnya juga kapan gitu ada. Terus waktu pengerjaannya ada diberikan limit 45 menit. Ini masing-masing sesuai dengan karakter soalnya nanti. Terus grading method itu highest ya, berarti nilai tertinggi ya nanti yang diambil. Item quiz now silakan diklik atau coba quiz sekarang. Setelah itu mulai cobaan ya atau start. Nah, di sini ada beberapa soal ya yang sudah. Oke, ada 15. Nah, setiap soal itu dilengkapi dengan bendera pembuat soal. Terus dari negara mana gitu maksud saya. Kalau misalkan nanti di sini ada gambar bendera Indonesia, maka ya itulah soal yang dibuat oleh tim Bebras Indonesia gitu ya. Nah, ini sampai sini itu namanya kode soal. Kode soal itu biasanya mengiringi dari bendera pembuat soal. Terus ada satu kata atau dua kata atau beberapa kata gitu ya, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, bahasa Inggris juga. Ini contohnya adalah bahasa Inggris, ini adalah judul soal. Jadi setiap soal itu ada gambar benderanya, terus ada kode soalnya, terus ada judul soal. Nah, ciri lain dari ciri khas ya, yang selain ada kode, ada judul, ada ilustrasi, ada deskripsi ya. Ada ilustrasi, ada gambar pendukungnya untuk memperjelas dari deskripsi yang ada di sini. Nah, ini yang kita baca. Terus tantangannya seperti apa, di sini ada. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya coba contohkan aja. Misalkan saya pilih ini Ana. Saya pilih lagi di sini adalah Kim, misalkan gitu ya. Acak. Ini sesuaikan dengan tantangan yang ada gitu ya. Kita coba cek. Ini ada beberapa soal yang langsung please answer all time. Oh, ternyata ada peringatan berarti all part, all time, all part. Oke, saya coba pilih aja semuanya gitu. Selanjutnya oke, choose time-nya Bob. Bukan seperti ini ya. Kita coba cek. Nah, ada yang tipe soal itu yang ketika diklik cek itu langsung muncul soal atau jawaban saya ini benar apa salah gitu ya. Kalau salahnya di mana, benarnya itu ya seperti apa gitu. Ternyata di sini ada centang
hijau 2 berarti saya di bagian ini benar cuma 2 gitu ya. Bisa kita next. Selanjutnya ya. Oke. Nah, koneksi terganggu. Saya kira dari itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita membuat bagaimana cara kita membuat akun Bebras di portal latihanbebras.ipp.ac.id. Sebelumnya tadi kita juga kenal sepintas tentang apa itu computational thinking gitu ya. Terima kasih, kira-kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.